Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jadi hari ini kita online belajarnya. Mungkin teman-teman udah baca si slide-nya ada di si Pejar, cuman mungkin nggak tahu bagaimana cara menggunakannya. Jadi sekarang kita akan lakukan tutorial bagaimana sih cara menghitung yang namanya desain untuk yang namanya sewerage gitu ya. Sebenarnya teman-teman udah pernah sih pasti untuk menghitung desain ini kayak di mata kuliah mekanika fluida atau di hidrolika udah ada ada praktikumnya juga atau mungkin teman-teman pernah mengambil sanitasi lingkungan sorry apa namanya tuh drainase perkotaan ya kalau nggak salah ya ada mata kuliah itu jelas dibahas lebih banyak di sana bagaimana kita eh, mendesain suatu sistem drainase gitu ya. Nah, cuma sekarang kita akan aplikasikan bagaimana sih kita untuk mendesain sistem drainase yang khusus untuk air limbah atau namanya sewerage gitu ya, atau bahasa Indonesianya gorong-gorong. Nah, makanya ketika kemarin waktu eh, 2 minggu lalu gitu ya, ada kelompok bertugas untuk membuat penjelasan mengenai gorong-gorong itu dia lebih mengarah ke culvert gitu ya. Culvert itu seperti kayak suatu sistem drainase juga gorong-gorong tapi yang cuma buat air yang di bawah jembatan, di bawah jalan gitu kan seperti itu. Sedangkan kalau gorong-gorong yang kita maksud ini lebih ke arah terminologinya sewerage gitu ya, lebih ke sistem pengalihan air limbah gitu ya. Oke, kita share screen dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini udah kelihatan ya ini PPT-nya yang akan kita bahas hari ini. Kita gedein dulu. Ups, kita masih belum bisa nih. Nah, udah muncul ya. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendesain simplified sewerage gitu ya. Oke, nanti akan kita lihat bagaimana kita merancang sistemnya, kemudian melihat metode untuk merancang ada dua, ada tractive tension, ada juga metode self cleansing. Kemudian nanti bisa kita bakal menghitung diameter sama gradien pipa supaya dia bisa bekerja sistemnya. Yang terakhir kita akan menghitung bagaimana sih potensi korosi pipa dari air limbah itu sendiri ya. Nah, seperti kita tahu, ini suatu sistem sewerage. Jadi yang namanya sewerage ini digunakan untuk sistem pengolahan air limbah terpusat, gitu ya. Kalau yang hanya untuk di tempat, kita nggak pakai sistem ini karena air diolah di septic tank misalnya langsung dialirkan masuk ke tanah di sekitarnya. Tapi ketika dia itu sifatnya terpusat, dia dialirkan dari masing-masing rumah masuk ke dalam suatu sistem aliran yang namanya sewerage ini masuk ke IPAL yang teman-teman desain di beberapa minggu lalu. Nah, si sistem sewerage ini banyak apa namanya tipenya ada yang konvensional, ada yang settled. Gitu ya, settled itu artinya adalah si padatannya dipisahkan dulu di interceptor tank di sini, ataupun yang simplified, yang semua muanya itu dimasukkan gitu ya airnya ke dalam sistem seperti ini gitu. Nah, jadi yang sistem simplified ini dia simple karena semua air limbah beserta isinya itu langsung dialirkan dari rumah ke suatu sistem pengalirannya langsung menuju ke IPAL gitu. Kemudian juga dia simple karena dia menggunakan pipa yang kecil. Ukurannya itu sekitar 4 inci atau 10 senti kecil seperti ya segini lah ya ukurannya seperti itu. Oleh karena itu dia cocok banget digunakan tempat yang daerah padat penduduk. Soalnya kita nggak perlu gali-gali banyak gitu ya karena area terbatas juga kita pakai yang sedikit aja kayak gitu misalnya. Kemudian juga dia cocok untuk di tempat-tempat yang tidak membutuhkan galian dalam karena si namanya simplified sewerage ini dia hanya butuh galian sekitar 40 sampai 60 cm aja ke dalam tanah gitu ya. Dan dia cocoknya di tempat-tempat yang sejenis neighborhood gitu ya. Seperti itu. Dan agar si aliran air limbahnya itu mengalir tentu aja dia perlu air limbah sebagai asalnya kan ya. Kalau misalnya nggak ada air limbah dihasilkan oleh penduduk, maka si air limbahnya nggak akan ngalir gitu ya. Bakal bakal namanya apa namanya clogging di tengah-tengah sistemnya. Oleh karena itu, supaya si simplified sewerage ini dia berfungsi, dia itu minimum kepadatan penduduknya minimal 150 orang per hektar, seperti gitu. Dan setiap orang ini memerlukan atau minimum menggunakan air sebanyak 60 liter per orang per hari. Nah, kalau dia kurang dari sebegitu, dia nggak bisa pakai sistem simplified sewer ini. Dia harus pakai sistem lain atau sistem setempat. Seperti gitu ya, misalnya. Nah, kelebihannya apa gitu ya? Kelebihannya yang pertama tadi galiannya dangkal sama datar gitu ya. Dia hanya butuh sekitar 40 sentian aja.
untuk penggaliannya, jadi nggak perlu effort banyak-banyak, nggak perlu excavation yang banyak. Kemudian juga karena dia menggunakan pipa yang kecil, galiannya nggak dalam, maka capex dan opex-nya juga bakal rendah, nggak seperti yang konvensional kita perlu manhole gitu ya. Konvensional itu seperti yang teman-teman tahu kalau lihat filmnya Spider-Man, yang The Amazing Spider-Man. Nah, ada si Dr. Lizard, siapa nama dulu ya, yang hidup dalam gorong-gorong gitu kan. Ya, nah itu dia sebesar itu yang asli yang konvensional. Tapi kalau yang simplified nggak, dia cuma pakai pipa 10 cm aja. Kemudian karena dia sistemnya simple, dia dapat diperluas ya dengan mudah. Kemudian juga dia nggak perlu sistem on-site, nggak perlu interceptor tank karena semua air limbah beserta isi-isinya, beserta kotoran whatever things, dia langsung masuk ke dalam saluran. Namun di balik itu juga pasti ada kekurangan gitu ya. Yang pertama perlu perbaikan sama penghilangan sumbatan lebih sering karena ini berhubungan dengan si pipanya yang kecil gitu ya, sama alirannya juga yang tidak selalu besar mungkin dibandingkan dengan air yang konvensional, tidak menggenang airnya. Oleh karena itu dia perlu pengecekan lebih rutin, apalagi kalau misalnya simplified search ini diaplikasikan di daerah-daerah yang mungkin kurang teredukasi gitu ya, kayak misalnya masukin bekas makan gitu ya, ayam tulang ayam langsung aja masukin ke dalam si toilet gitu kan ya, kayak kayak gimana banget. Nah, itu tuh bakal nyumbat gitu ya, atau misalnya kayak ibu-ibu nggak tahu buang softtek kemana, masukin ke dalam WC nyumbat akhirnya kan ya. Jadi sistemnya nggak akan berfungsi seperti itu. Makanya perlu juga dilakukan di tempat-tempat yang memang sudah teredukasi. Apa aja sih yang boleh masuk ke dalam cubluk atau toilet seperti itu. Yang kedua, dia perlu ahli perancangan ya untuk mendesain simplified sewerage ini. Teman-teman akan jadi ahli perancangan kalau misalnya sudah mengerti cara menggunakannya. Kemudian juga karena bentuknya kecil banget, ketika ada kebocoran dia sulit terdeteksi gitu ya. Karena kalau yang namanya conventional sewer, yang gede banget kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Ada manhole besar banget kita lihat. Tapi kalau misalnya untuk simplified sewerage ini manhole-nya cuma di beberapa titik nih seperti yang ini gitu ya. Cuma ada di beberapa tempat aja untuk melihat seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Jadi yang namanya desain untuk sewerage ya otomatis dia nggak akan jauh-jauh yang namanya dari hidrolika gitu ya, atau mekanika fluida gitu. Nah, kita juga harus mengetahui dasar kembali. Kita ingat-ingat kembali ya, dasar-dasar bagaimana sih hydraulic design dari sebuah penampang pipa gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada penampang pipa bulat gitu ya, ada beberapa istilah yang perlu kita ingat kembali. Yang pertama adalah ini, D adalah diameter dari pipa tersebut ya, ujung ke ujung. Kemudian ada B gitu ya. B itu adalah kepanjangan dari breadth. Breadth itu lebar dari aliran air limbah gitu ya. Seperti ini. Ada theta. Theta ini adalah sudut hidrolis dari air limbah ini gitu. Kemudian dia ada R. R itu radius jari-jari gitu ya dari pertengahan ke dinding si pipanya. Kemudian ada A kecil. A kecil ini adalah luas penampang basah gitu ya, luas si penampang air limbahnya itu. Kemudian ada P, P itu perimeter, itu porsi dari keliling si pipa yang terkena oleh air limbah gitu ya, perimeter basah, luas perimeter dari si luas basah seperti itu. Kemudian juga ada D kecil. Nah ya, D kecil ini adalah tinggi dari si air limbah di dalam pipa. Gitu ya, kalau D besar adalah diameter, D kecil adalah tinggi air limbah dalam pipa. Gitu. Nah, parameter-parameter ini akan menentukan bagaimana nanti suatu desain si sistem untuk sewerage ini gitu. Nah, yang perlu kita lihat pertama adalah kita perlu mengetahui ada namanya terminologi D kecil per D besar gitu ya, D per D gitu ya. Ini merupakan kedalaman proporsional dari suatu aliran air limbah gitu ya, disebutnya seperti itu. Ada juga R kecil per R besar, itu berarti radius proporsional untuk air limbah gitu ya misalnya. Atau A kecil per R besar berarti proportional area gitu ya dari suatu air limbah. Jadi yang namanya per ini adalah proporsionalnya seperti itu. Nah, D per D ini dia itu harus dirancang dengan besaran minimal 0,2 maksimal 0,8 gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, apa sih D per D itu ada rasio dari si tinggi air dalam si pipa ini dengan si diameternya gitu ya. Ketika D per D-nya 0 itu berarti artinya nggak ada air. D per D-nya adalah 1 itu artinya full sama air limbah gitu ya. Nah, kenapa sekarang dia perlu 0,2 gitu ya? Ya supaya alirannya tetap
ada gitu ya. Kalau nggak ada aliran ya dia nggak akan jalan sistemnya. Soalnya kan dia mengalirkan air limbah. Tujuannya seperti itu gitu ya. Kalau dia kering, padatannya nanti bakal jadi sedimen gitu ya, tersedimentasi. Nah, makanya ketika kita mendesain suatu sistem sewerage gitu ya, kita misal mendesain sekitar untuk 10 tahun mendatang gitu ya. Nah, tentu aja ada yang namanya debit awal di T sama dengan 0 tahun, ada debit akhir T sama dengan 10 tahun gitu ya. Ketika misalnya pertumbuhan penduduk meningkat, ketika pemakaian air meningkat gitu ya, pasti berbeda. Nah, untuk mendesain si debit di awal atau T sama dengan 0 atau QI gitu ya. Nama itu Q itu debit, I itu initial gitu ya. QI dia itu minimal 0,2 gitu ya supaya ketika dia baru dipasang dia sudah bisa mengalirkan air gitu ya sehingga nggak ada potensi untuk apa namanya nyangkut si kotorannya. Tetapi ketika nanti sudah sampai 10 tahun di rancangan akhirnya dia nggak boleh full gitu ya. Harus masih menyisakan ruang udara supaya dia masih bisa mengalir alirannya. Kalau misalnya dia full gitu ya, dia bisa bocor kemana-mana. Oleh karena itu makanya yang namanya desain akhir si QF gitu ya, F itu final, dia debitnya D per D-nya itu minimal, sorry, di minimal 0,8 di sini gitu ya, seperti itu. Dia nggak boleh sampai 1 gitu ya misalnya seperti itu. Gitu, misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian kalau kita lihat gitu ya, ini ada suatu penampang aliran gitu ya, pipa, di mana air itu mengalir, kita kasih nama Q gitu ya, atau si debit itu sendiri. Nah, si debit ini dia itu nggak, apa namanya tuh nggak, kadang ada, kadang nggak kan ya, kita kan nggak setiap hari buang air, sorry, nggak setiap detik buang air gitu kan ya kan. Makanya dia kadang tinggi, kadang rendah gitu ya. Makanya ada namanya debit rata-rata, ada debit minimum, ada juga namanya debit puncak gitu. Nah, untuk merancang kita perlu menggunakan yang namanya debit puncak supaya mengetahui kapan sih dia itu maksimum airnya paling banyak gitu kan ya, misalnya kayak gitu. Nah, berdasarkan beberapa literatur dan melalui standar gitu ya, misalnya kita menentukan bahwa yang namanya aliran puncak atau QH, H itu high gitu ya, dia tuh minimal 1, liter per second. Dia standarnya seperti ini, dia nggak boleh kurang dari segini, 1,5 liter per second. Nah, QH ini dia itu hanya dapat didapatkan, ya nilai 1,5 liter per second ini hanya bisa didapatkan ketika ada 140 kakak si keluarga gitu ya, dan setiap kakak itu minimum 6 orang, dan setiap orang itu dia itu menggunakan air 100 liter per orang per detik, sorry, per hari, per day ya, per day gitu. Nah, kalau misalnya nggak nyampe segitu, dia nggak akan nyampe 1,5 liter per second. Akibatnya si debitnya nggak akan cukup untuk mengalirkan kotoran misalnya. Oleh karena itu kita nggak bisa apa namanya menggunakan sistem ini atau memang sistemnya harus kita upgrade gitu ya, harus kita edit kembali supaya dia misalnya dia si aliran puncaknya tercapai 1,5 liter per second kayak gitu ya misalnya. Nah, si aliran puncak tadi gitu ya, QH ini dihitung berdasarkan namanya faktor puncak sama faktor balikan gitu ya. Faktor puncak adalah berapa besar sih si aliran puncaknya itu dibandingkan dengan aliran rata-rata. Nah, untuk yang simplified sewerage ini kita menggunakan nilainya standarnya 1,8 gitu ya. Artinya adalah si aliran puncak ini dia besarnya 1,8 dari aliran rata-ratanya. Kemudian juga kita menentukan faktor balikan, yaitu jumlah air limbah dibagi dengan konsumsi air. Kita menggunakan nilai 0,85 gitu ya. Nah, faktor balikan ini ketika dia itu makin besar, artinya adalah semua air yang dipakai jadi air limbah gitu ya. Kalau misalnya faktor balikan 1, artinya adalah airnya ya yang dipakai manusia semuanya jadi air limbah 100%, nggak ada yang kemana-mana gitu ya misalnya. Kalau 0,85% artinya adalah, sorry, 0,85 artinya adalah 85% si air tadi menjadi air limbah, 15%-nya entah menguap, entah diserap, entah whatever things gitu ya, misalnya kayak gitu. Kita pakai nilai standar 0,85. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang namanya aliran puncak QH gitu ya, dengan rumus seperti ini, si faktor puncaknya dikalikan dengan si faktor balikan, dikali P dikali Q. P ini adalah jumlah orang gitu ya. Q-nya adalah jumlah penggunaan air dibagi 86.400. Apa sih 86.400 itu? Itu adalah jumlah detik per hari.
karena kan nanti kita akan mendapatkan liter per second ya ujung-ujungnya seperti itu. Sehingga nanti rumusnya menjadi seperti ini nih. QH sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat min 5 dikali P dikali Q gitu ya. Nanti Q-nya kita dapat liter per second, P-nya adalah jumlah orang, Q-nya adalah penggunaan air dalam satuan liter per orang per hari atau liter per person day gitu ya misalnya untuk menghitung QH-nya. Nah, setelah kita tahu si QH-nya gitu ya, kita tinggal menentukan si kecepatan apa namanya kecepatan si airnya dan juga yang namanya si gradiennya karena yang namanya aliran itu nggak akan mengalir kalau nggak ada gradien kan ya. Nah, untuk menentukan desain ini kita punya dua pendekatan. Yang pertama itu dengan menggunakan yang namanya minimum self cleansing velocity. Yang kedua, sorry, itu ya minimum self cleansing velocity. Yang keduanya adalah minimum tractive tension gitu ya. Nah, kalau kita lihat apa sih minimum self cleansing velocity ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini penampang suatu aliran gitu ya, misalnya. Nah, si aliran air limbah yang melewati si pipa ini, dia kan mengandung padatan-padatan gitu ya, kayak kotoran dan sebagainya gitu. Nah, kalau si kecepatan alirannya itu tidak cukup cepat, nah akibatnya adalah dia punya peluang si kotoran tadi untuk mengendap, gitu ya. Akibatnya lama-lama menumpuk, gitu ya. Nah, kita butuh suatu kecepatan minimum di mana si alirannya itu dapat sekaligus gitu ya membersihkan suatu padatan apabila dia berpotensi untuk terjadi. Makanya namanya self cleansing velocity. Gitu ya, kecepatan di mana si aliran air limbah ini dia bisa membersihkan dirinya sendiri gitu ya sehingga tidak mungkin terjadi yang namanya pengendapan gitu misalnya. Kita desain dari situ kita harus menentukan namanya VSC nanti seperti apa kecepatan self cleansing velocity gitu. Kemudian juga ada minimum tractive tension gitu ya. Yaitu adalah kalau kita lihat di sini ya di penampang kembali gitu ya namanya air limbah itu kan dia itu punya massa gitu ya, punya massa. Nah, ketika dia melewati suatu pipa, dia akan memberikan tekanan gitu ya, daya tekanan tarik gitu ya, yang dirasakan oleh air limbah terhadap si permukaan air limbah itu sendiri gitu ya. Nah, karena itulah dia bisa melaju gitu ya oleh bebannya sendiri. Itu yang namanya tractive tension gitu ya. Dia diukur dengan satuan tau gitu ya. Nah, untuk minimum self cleansing velocity kembali gitu ya, dia itu berdasarkan standar dan beberapa penelitian mengenai apa namanya simplified sewerage, dia itu ditentukan 0,5 meter per second gitu ya, seperti itu kecepatannya. Dan untuk si tractive tension, dia minimal tensionnya, besar tegangan itu minimal, sorry ini saya perlu diganti ya, dia besarnya 1 Pascal. Coba saya lihat bentar ya. 1 Pascal, yes 1 Pascal. Ntar saya kecilin dulu ininya. Kita ganti ya. Mana tadi. Nanti teman-teman bakal bingung soalnya. Nah dia ini 1 Pascal, sorry. Ini tadi kayak belum ke apa namanya ganti gitu ya. Oke, kita share screen kembali. Yeay. Ya, dia sekarang minimum 1 Pascal gitu. Nah, kemudian fungsinya kita mengetahui si FSC sama tahu ini, kita tahu minimum ini gitu ya. Kita untuk menentukan berapa sih gradiennya gitu ya. Karena yang namanya air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu ya. Kita perlu membuat gradien supaya si aliran ini dapat mungkin terjadi gitu ya. Nah, si gradien ini kita sebut dengan I min atau gradien minimum gitu ya. Untuk yang minimum self cleansing velocity, dia rumusnya ini I min sama dengan 0,01 Q dipangkat minus 2/3 gitu ya. Q ini adalah si penggunaan debit maksimumnya QH gitu ya. Misalnya nanti kan kita hitung bareng-bareng dalam latihan habis ini. Kemudian yang untuk yang minimum tractive tension kita I min-nya itu sama dengan 5,64 dikali 10 pangkat min 3 dikali Q-nya lagi, debit maksimumnya, pangkatnya sekarang min 6/13 gitu ya. Nah, jadi di mata kuliah sanitasi ini kita langsung pakai aja rumusnya kalau teman-teman mau tahu penurunannya seperti apa,
Teman-teman bisa baca literaturnya, apa namanya, judulnya Low Cost Urban Sanitation dan Canmera gitu ya, atau teman-teman mungkin jauh lebih paham dibanding saya gitu ya, karena teman-teman udah belajar hidrolika sama mekanika fluida, lebih tahu kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu gitu ya, bagaimana cara penurunannya. Oke, kita sekarang lanjut. Nah, jadi gitu yang tadi yang Imin tadi, FSC dan kawan-kawan itu gitu ya, dia tuh kalau dimasukkan ke dalam suatu rumus menentukan berapa diameternya gitu ya, kita menggunakan pendekatan Manning gitu ya. Pendekatan Manning gitu, Manning equation gitu ya. Kita pakai konstanta Manning-nya 0,013 gitu ya. Kita menggunakan beberapa imin dibandingkan dengan si Q-nya gitu. Akibatnya kita dapat menentukan nilai D per D-nya tadi ya. Berapa rasio antara tinggi fluida sama si diameternya. Dari sini kita bisa menentukan berapa sih diameter gitu ya dari si pipa yang akan kita gunakan kayak gitu. Nah, si diameter ini gitu ya sebenarnya kan eh, kita bisa menentukan berapa aja cuma kan di pasaran nggak mungkin gitu ya tiba-tiba kita pengen diameter 13,7 cm gitu ya kan kayak susah gitu kan makanya kita membuat suatu tabel gitu bukan kita sih sebenarnya sih yang punya referensi buku ini dia bikin tabel gitu ya untuk diameter-diameter tertentu yang ada di pasaran ada yang 4 inci, 6 inci, 8 inci, 12 inci gitu ya. Kalau dalam milimeternya 100, 150, 225, 300 gitu ya. Supaya kita bisa langsung pakai gitu ya. Kita hitung, kita tahu berapa D per D-nya, kita tahu diameter berapa, udah tinggal beli gitu ya. Tinggal pakai rancang kayak gitu misalnya. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama kita hitung dulu QI sama QF gitu ya. QI, QF ingat tadi adalah debit di awal sama debit di akhir perancangan gitu ya. Kemudian kita hitung I min-nya gitu ya si gradient minimumnya. Nah, gradient minimum ini kita pakai Q-nya QI gitu ya, karena karena ada sejak awal implementasi atau instalasi dia harus sudah punya gradient gradient minimum gitu ya, maka kita pakai QI di sini. Kemudian kita cari ke tabel Q per I pangkat setengah ini gitu ya. Kita pakai yang namanya sekarang Q-nya QF gitu ya, karena kita mau mencari diameter supaya nanti diameter itu diameter yang paling besar. Karena kan kita pakai sampai berapa tahun gitu ya dalam perancangannya, maka kita menggunakan QF gitu ya supaya menemukan diameter yang paling besar gitu. Tapi QF ini ingat-ingat dia harus dalam satuan meter kubik per second. Kalau tadi kan liter per second ya, kita edit ke meter kubik per second. Kemudian si I-nya I min gitu ya. Kemudian nanti kita cari nilai tabel berapa sih nilainya yang D per D-nya dia itu 0,8 gitu ya. Kenapa 0,8? Ingat ketika di akhir perancangan atau QF D per D-nya itu harus 0,8 ya. Ke paling sedikit paling segitu sekitar sama segitu gitu misalnya. Kemudian nanti kita dapat nilai D-nya diameternya gitu ya. Kemudian habis itu dari nilai Q per I pangkat setengah gitu ya kita lihat ke sebelahnya ada namanya V per I pangkat setengah. Ini kita dapat menentukan nanti si kecepatannya gitu ya. Dari si tabel ini misalnya si Q-nya ini kita ambil 0,3170 ini, maka V per I pangkat setengahnya 12,2407. Kita tahu I-nya berapa, kita dapat V-nya berapa gitu ya. Misalnya. Kemudian nanti yang kita dapat adalah VF. Karena kan tadi kita menghitung I-nya, sorry, kita menghitung Q per I pangkat setengahnya itu kan QF. Nah, berikutnya kita hitung kembali Q per I pangkat setengah, tapi Q-nya sekarang QI, gitu ya, Q initial. Nanti ujung-ujungnya dengan step yang sama kita dapat nilai FI, gitu ya, FF initial, gitu. Oke, pusing? Nah, daripada pusing, kita lihat bagaimana cara sih aplikasinya seperti apa ya tutorialnya. Nah, anggapnya gini misalnya. Saya singkirkan dulu sih. Iya. Nah, misalnya gitu ya, di suatu permukiman gitu ya, memiliki beberapa blok perumahan gitu ya, populasinya dia misalnya 6.000 jiwa gitu ya. Diekspektasikan gitu ya, dalam 20 tahun ke depan jumlah penduduk ini bakal berkembang gitu ya, dari 6.000 ke 11.000 gitu. Nih, 11.000 katanya gitu ya. Terus diketahui pemakaian airnya itu 100 liter per orang per hari gitu ya. Faktor balikan airnya 0,85 gitu ya. Faktor puncaknya 1,8 dia standar ya kayak tadi seperti itu. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk membuat rancangan simplified sewerage dengan pendekatannya ada dua, yang minimum self-cleansing velocity sama yang minimum tractive tension itu seperti apa ya untuk penggunaannya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk
eh ngerjakannya gitu ya. Jadi kita share screen dulu. Oke, semoga udah bisa nggak ya kita share screen-nya. Oke, udah ya. Nah, kita share screen ya. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus lakukan gitu ya. Yang pertama kita mencari namanya Q-nya dulu gitu ya. Pertama, cari QH. Apa QH itu tadi adalah si aliran maksimum gitu ya misalnya. Nah, pertama adalah kita cari si QH-nya gitu ya. QH. Ini adalah si aliran maksimum gitu ya, aliran puncak misalnya seperti itu gitu ya. Di mana si QH ini dia itu untuk QI sama QT, QF gitu ya, baik di initial yang tadi yang 6.000 sama di finalnya di 11.000 penduduk selama 20 tahun gitu ya misalnya. Nah, kita untuk yang QI dulu gitu ya, untuk yang initial tadi. Ingat si rumusnya untuk QH adalah tadi 1,77 dikali 10 pangkat min 5 ya. Ya kan ya? Sekali 10 pangkat min 5 dikali P dikali Q gitu kan misalnya. Ini sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 5 dikali P-nya tuh 6.000 jumlah orangnya. Tuh kan. Q-nya ada 100 liter per orang per hari. Tuh. Sehingga ini jadinya 10,62 liter per second. Nah, dapat gitu ya QI-nya. Sekarang gitu ya. Sekarang kita cari yang Q finalnya gitu ya. Sama 1,77 dikali 10 pangkat min 5. Nah, tapi sekarang P-nya dia bukan 6.000 lagi gitu ya. Karena di final nanti di desain akhir dia itu mencapai 11.000, maka si P-nya dia sekarang 11.000 gitu ya, dikali si Q-nya tetap 100 ya liter per orang per hari. Dia menjadi 19,47 liter per second kayak gitu. Ini dia untuk menentukan si aliran puncaknya. Berikutnya, sekarang kita akan melihat bagaimana kita untuk membuat yang self cleansing ya. Self cleansing. Gitu ya. Nah, untuk self cleansing kita perlu pertama adalah menentukan si I-min-nya. Ya. I-min-nya ini sebentar gimana ya biar nanti kalian enak lihatnya. Um, Ini aja deh, nggak apa-apa. Ntar kita ganti share screen habis ini ya. Nah, I-min-nya ini dia rumusnya tadi 0,01 gitu ya, dikali Q pangkat minus 2/3. Itu kan ya, misalnya. Maka langsung kita aja kaliin 0,01. Nah, Q-nya sekarang apa? Ingat, untuk mencari I, Q itu adalah si Q puncaknya gitu ya. Dan untuk mencari I min yang pertama, gradient gitu ya, kita mencari makanya yang menggunakan yang QI, QI gitu ya. Karena dari awal kita harus sudah punya namanya gradient. Maka kita kalikan dengan 10,62 pangkat minus 2/3 gitu ya. Dia akan menjadi 2,07 kali 10 pangkat min 3 meter per meter. Nah, ini adalah si gradiennya gitu ya. 2,7 kali 10 pangkat min 3 meter-meter. Dia adalah si gradiennya tadi. Itu misalnya. Kemudian gitu ya. Misalnya sekarang kita akan melihat nilai ini kan kayak susah banget gitu ya. Apa sih 2,7 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini bisa kita jadikan suatu hal yang lebih rasional gitu ya. Kita bagi satu dengan angka ini gitu ya. Kalau satu dibagi 2,7 kali 10 min 3, dia akan menghasilkan nilai 483 gitu ya. Artinya adalah nilai ini sama dengan satu dalam, mendingan pakai jangan ke dalam ding, bahasanya per kali ya. Oke. Ini adalah 1 per 483.
483. Artinya adalah sepanjang 483 meter, dia akan turun 1 meter. Nah, gitu ya misalnya. Gampangnya seperti itu. Dia gradien kemiringannya seperti itu. Itu misalnya. Nah, setelah kita dapat nilai si I min ini, gitu ya, kita akan mencari si nilai yang tadi, yang saya bilang yang Q per I pangkat setengah gitu ya, untuk menentukan diameternya. Gitu. Tadi dulu saya cari dulu si apa namanya si tutorial, bukan tutorial, apa namanya tadi, si tabel tadi ya, soalnya kan di PPT bukan di sini. Semoga ada ya si, ada sini dia. Oke, kita bisa share. Coba saya ntar ya, ini dulu. Kita pause dulu bentar. Oke, mana ya, ntar ya kita lihat dulu ini bagaimanakah cara kita untuk memutarnya. Seperti itu bisa diputar ya guys. Ya, seperti di sini tidak bisa diputar untuk melihatnya. Semoga teman-teman nanti, masa harus digitukan ya si itunya, ntar ya kita itu dulu, kita ganti dulu ntar. Hmm, coba ntar ya. Nah, mungkin sekarang lebih kelihatan kali ya. Oke, nah kalau gini kan kelihatan kali ya sekarang. Oke, good. Oke, sekarang kita akan mencari nilai yang namanya si QI, gini, Q per I pangkat setengah gitu ya, untuk menentukan berapa sih si diameternya gitu ya. Kita tadi udah dapat si Q eh, H-nya gitu ya. QI sama QF, kemudian dapat I min. Sekarang kita akan mencari si nilai perbandingan ini gitu. Oke, kita kembali ke sini dulu gitu ya. Nah, oke, jadi sekarang kita mencari yang namanya nilai Q per I pangkat setengah gitu ya misalnya. Nah, nilai ini Q per I pangkat setengah artinya kan si nilai si Q-nya sendiri ya. Nilai Q sendiri kita dapat tadi dua, ada di atas ya. Ada dua, ada QI sama QF gitu ya. Kita pakai yang QF sekarang gitu ya untuk menentukan si diameternya. Karena dia bentuknya masih liter per second gitu ya. Kita ganti menjadi yang namanya meter kubik per second gitu ya. Menjadi 19,47 gitu kali 10 pangkat min 3, ininya pangkat setengah gitu ya misalnya. Oh, sorry, salah. Ini enggak pangkat setengah di I soalnya. Lupa. Nah, itu ya. Per baru sekarang kita I min gitu ya. Kita pakai I kan Q per I pangkat setengah gitu ya. Sekarang I-nya berapa? I-nya adalah 2,07 dikali 10 pangkat min 3 itu ya, pangkat setengah gitu misalnya. Nah, dari sini kita dapat nilai Q per 1 pangkat setengahnya 0,4279 gitu ya, 0,4279 gitu. Nah, dari sini kita kembali ke tadi 4,279 tuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, 4,279 tuh yang mana gitu ya. Ini kelihatan nggak ya kalau saya pakai layar gini? Oh, nggak kelihatan ya. 4,279, ini 4,492 gitu ya, berarti nggak nyampe sana.
4,279, nah ini dia di bawahnya ada nih. 4,277 gitu ya. Paling bawah ada nih 4,277. 4,277 ini gitu ya, kalau kita lihat ke pinggir dia D per D-nya itu 0,78. Ya nggak sih? Ya kan? 0,78 gitu kan. Kemudian eh, si 0,4277 ini kalau kita lihat ke atas, dia D-nya 225 gitu ya misalnya. Maka kita bisa dapat D per D-nya 0,78, D atau diameternya 225 eh, milimeter atau 8 inci. Nah, kita dapat ukurannya. Kayak gitu caranya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi nih sekarang. Di sebelahnya tadi, di sebelahnya 4,277 ini nilainya berapa sih? Nilai V per I pangkat setengahnya 12,8534. Nah, itu cek dulu. Seperti itu disimpan dulu angkanya itu ya. Kita bakal dipakai berikutnya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Ya. Nah, kita tadi dapat bahwa dari sini D per D-nya gitu ya, kita dapat 0,78 gitu ya. Sedangkan si D-nya gitu ya, diameternya dia kita dapat 225 milimeter atau 8 inci gitu ya, ini kalau salahnya tadi ya. Nah, kita bilang 8 inci kayak gitu misalnya. Nah, kemudian kita tadi dapat nilai yang namanya V per I setengah gitu ya. Dia sama dengan 12,8534. 8534 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari V-nya gitu ya. Kan V per I pangkat setengah itu udah 12 koma. Berarti kalau V-nya berarti kan tinggal nilai ini dikali si I-nya gitu ya. Berarti V sama dengan I-nya berapa tadi? 2,07 di atas. Ini 2,07 kali 10 pangkat min 3 pangkat setengah gitu ya. Dikali dengan nilai tadi 12,8534 gitu ya. Sama dengan 0,58 ini ya. Yes, 0,58 ini. Sorry, ini 0,56 ya kayaknya ya. 0,5555. Kita coba kalkulator dulu ya sepertinya ini catatannya sedikit sulit terbaca. Kita coba ya. Oke, dikali 12,8534. 0,58. Ternyata benar. 0,58 meter per second gitu ya. Nah, V ini adalah V final gitu ya. V final. Kenapa final? Karena kita tadi menggunakan si Q final di sini gitu ya. Seperti itu untuk mencari si perbandingan Q dengan I pangkat setengahnya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian kita dapat V final, kita harus mencari yang namanya V initialnya gitu ya, sama D per D initialnya berapa gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk mencarinya gitu ya, kita hitung sekarang Q per I lagi gitu ya, Q per I pangkat setengah gitu ya. Tapi dengan catatan sekarang si Q-nya bukan Q final, tapi Q initial. Nah, Q initial ini adalah 10,62 liter per second. Kalau dia dalam meter per gig per second, berarti 10,62 gitu ya. Liter, mana tadi ya, mana per second berarti dikali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Dibagi dengan si nilai I-nya. Gitu ya. 2,07 dikali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Pangkat setengah. Nah, di sini kita akan dapat nilainya adalah 0,2334 gitu. Ingat si nilai ini. Kita kembali ke tabel gitu ya. Cari 0,2334 itu yang mana gitu ya. Jadi diameternya harus 225 juga, nggak mungkin gitu ya. Selama apa waktu gitu ya dia tumbuh sendiri diameternya enggak. Jadi kita gunakan diameter sama ya, diameter yang 225 gitu ya. Cari nilai yang 0,2334. 0,2334 ini paling dekat itu dengan 0,2398 nih. Nah, kelihatan nggak? Nah,
0,238 itu dia itu kalau kita lihat ke pinggir kiri dia 0,52 per D-nya gitu ya. Dia untuk yang 225 cm betul dan nilai V per I-nya 11,4789. Kita ingat-ingat dulu ini ya, 11,4789 gitu. Oke, kita kembali lagi ke hitungan tadi. Tuh ya, oke, good. Oke, nah di sini kita hitung D per D-nya. Kita tentukan tadi 0,52 kita dapat. Gitu ya. Kemudian V per I pangkat setengahnya itu sama dengan 11,4789. Tuh. Maka V-nya adalah tinggal dikalikan ya nilai I-nya tadi 2,07 dikali 10 pangkat min 3 pangkat setengah dikalikan 11,4789. Ini sama dengan V sama dengannya 0,52. V apa ini? VI sekarang V inisial karena kita menggunakan si ininya inisial juga gitu ya, meter per second. Sehingga dapat kita rangkum gitu ya untuk yang minimum self cleansing velocity gitu ya misalnya. Maka untuk diameternya kita pakai yang 225 mm tuh. Kemudian gradiennya 1/527 tadi. Dia turun 1 meter per 527 meter gitu. Kemudian untuk kecepatan inisialnya kita di 0,52 ada D per D-nya sama dengan 0,52 juga. Dan VF-nya dia di 0,58 meter per second. Sorry, kasih ini nih, meter per second. Aduh, nah, tutup ini ganti. Biar kelihatan jelas. 0,52 meter per second. At D per D-nya 0,52. Ini at D per D-nya tadi 0,78. Ya. Nah, inilah desain yang diminta gitu ya untuk si simplified sewerage pada bidang tadi, perumahan tadi gitu ya dengan metode yang self cleansing velocity gitu ya. Untuk yang minimum traction juga sama banget caranya seperti ini. Yang beda di mana? Yang beda hanya di rumus mencari I min-nya doang di sini nih. Ya. Di mana yang untuk yang traction tadi, untuk yang traction I min itu sama dengan gitu ya. Rumusnya adalah 5,64 5,64 itu jelek banget soal tulisannya ya. 5,64 dikali 10 pangkat min 3 dikali Q pangkat min 6 per 13. Nih, ntar teman-teman tinggal coba aja di rumah gitu ya untuk yang traction berapa nilainya. Nanti teman-teman cari sendiri nilai D-nya berapa, diameternya berapa, kemudian gradiennya berapa, kemudian VI-nya berapa, VF-nya berapa, bandingkan dengan minimum self-cleansing velocity. Mana kira-kira yang lebih ekonomis misalnya, gitu ya, dari gradiennya, dari kecepatannya, whatever things, gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke PPT dulu ya. Oke, good. Ke sini kembali. Nah, jadi tadi untuk cara merancangnya, teman-teman nanti coba di rumah gitu ya, untuk yang minimum tractive tension, dia kira-kira seperti apa gitu ya. Untuk nilai-nilainya. Lanjut dulu dikit, sebentar lagi. Nah, berikutnya ada namanya H2S production. Jadi namanya limbah itu ketika dia melewati pipa, karena isinya merupakan materi organik gitu ya, dia bakal didegradasi gitu ya oleh namanya bakteri. Nah, bakteri ini ketika dia makan gitu ya secara anaerobik, dia menghasilkan yang namanya buangan gitu ya, namanya H2S gitu. H2S ini sifatnya asam gitu. Ketika dia bertemu dengan air, dia dapat menjadi korosi atau oksigen gitu ya, menjadi korosi di sini. Akibatnya dia menghancurkan pipa. Nah, kalau misalnya pada sistem simplified sewerage, karena pipanya kecil, kan kita biasanya menggunakan PVC ya. PVC itu relatif aman lah. Tapi kalau misalnya buat
sewerage yang tipe lain gitu ya, yang pakai concrete gitu ya, misalnya dia bakal menjadi yang namanya masalah, si yang namanya H2S ini, karena dapat mengkorosi si bagian-bagiannya, kayak gitu misalnya. Nah, untuk menentukan apakah suatu si air limbah tadi dapat memberikan korosi atau enggak, kita bisa mengetahui dengan namanya Pomeroy Z factor gini ya. Nilainya seperti ini. Ini persamaannya di mana Z atau si Pomeroy tadi itu 3 dikalikan nilai BOD dari si air limbah tadi gitu ya. Dikalikan 1,07 dipangkatkan T minus 20, T-nya temperatur derajat Celcius, dikali I, gradien suwernya pangkat minus setengah gitu ya. Dikalikan Q gitu ya untuk aliran air limbahnya liter per second pangkat minus sepertiga dikali P per B. P-nya tadi perimeter basah, ingat perimeternya part of circumference ya, apa keliling gitu ya. Kemudian B breadth, lebarnya si aliran airnya tadi gitu ya, kayak gitu. Nanti ketahuan deh kalau misalnya Z-nya kurang dari 5.000, dia nggak akan terbentuk HS. Susah untuk terbentuk HS, dia bakal bebas korosi, istilahnya aman lah, relatif aman dari korosi. Kalau 5.000 sampai 10.000 nilai Z-nya dia mungkin terbentuk H2S, mungkin terjadi korosi, dan kalau lebih dari 10.000 dia H2S-nya bakal sangat mungkin terjadi, dia bakal terjadi korosi. Kayak gitu ya. Makanya nanti ketika sudah mengetahui nilai Z ini, kita perlu melakukan mitigasi gitu ya. Misalnya untuk apa namanya mencegah supaya dia nggak ter apa namanya terkorosi. Biasanya pakai magnesium, lapisan magnesium misalnya dalam konkrit gitu ya. Atau mungkin teman-teman di sipil lebih mengetahui bagaimana cara untuk melapisi konkrit supaya dia tidak terkorosi kayak gitu ya oleh asam. Nah, ini ada soal gitu ya, teman-teman nanti ini dikerjakan di rumah gitu ya. Bagaimana cara untuk menentukan nilai Z-nya, tinggal menggunakan nilai rumus ini aja. Untuk P sama B itu teman-teman bisa pakai rumus-rumus di hidrolika atau di mekanika fluida. Coba dibuka lagi catatan-catatannya gitu ya. Bagaimana kita menentukan si panjang perimeter, lebar aliran gitu ya, berdasarkan yang namanya theta, si sudut si hidrolisnya. Nanti teman-teman bakalan tahu gitu ya berapa nilai si Z-nya ini. Jadi dalam sebuah pembangunan perumahan, sistem penyaluran limbahnya menggunakan konvensional. Dia pakai yang seperti yang besar seperti ini dengan pipa beton, pracetak gradiennya 1/214 gitu ya. Artinya dia 214 meter, dia turun 1 meter seperti itu. Diketahui aliran air limbahnya sebesar 5,4 meter kubik per hari ini ya, sorry ini per hari, per day gitu ya. Sorry ini per hari atau per day? Enggak, ini per hour, per jam meter kubik per jam, sorry. Benar ini angkanya, 5,4 meter kubik per jam, dengan nilai BOD5-nya 250 mg per liter gitu. Air limbah tadi mengalir dengan kedalaman proporsionalnya D per D 0,2 dan suhunya 25 derajat. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah mungkin terjadi korosi pipa? Teman-teman cek nilai Z-nya gitu ya. Kemudian kalau mungkin langkah preventif apa nih, atau langkah mitigatif apa yang mungkin dapat diambil gitu ya. Itu yang dikerjakan nanti ketika UAS, ya kita akan bisa aja nanti nih soal-soal seperti ini keluar gitu ya, bagaimana cara untuk menentukan tadi desain pipa, kemudian juga bagaimana kita untuk menentukan apakah korosi terjadi atau enggak. Oke, mungkin itu aja. Jadi hari ini kita udah belajar beberapa hal ya. Yang pertama tadi kita udah lihat simplified sewerage itu seperti apa sistemnya. Kemudian juga kita telah mengetahui beberapa parameter, ada D per D, gitu, ada QH, ada I min, gitu ya. Ini D per D ini harus di antara 0,2 sama 0,8 gitu ya, supaya dia di awal bisa mengalir, tapi di akhir dia tetap tidak meluap gitu ya. Kemudian kita udah merancang tadi ya dengan self-cleansing velocity. Itu teman-teman tolong dicobain juga yang buat attractive tension-nya, tinggal diubah si I min-nya aja, sama aja. Kemudian yang terakhir kita udah tahu bagaimana kita mendeteksi atau melihat potensi korosi berdasarkan nilai Pomeroy Z factor. Itu tinggal teman-teman dicoba latihannya gitu ya. Buka catatan lagi mengenai yang mekanika fluida gitu ya, atau yang hidrolika untuk mengetahui berapa sih nilai B-nya dari D per D gitu ya. Teman-teman nanti pertama cari dulu si yang namanya theta, sudut hidrolisnya kayak gitu. Oke, nah berikut ini kalau teman-teman mau tahu bagaimana sih sebenarnya si gorong-gorong itu berfungsi, teman-teman bisa lihat video ini, sanitary sewers gitu ya. Gitu ya, bagaimana gorong-gorong berfungsi. Kalau misalnya teman-teman masih mau pertanyaan, tinggal hubungi saya aja di WA bisa gitu ya. Hal ini di minggu depan kita masih offline, kebetulan ada akreditasi.
Jadi kita ketemunya nanti 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi kita akan bahas mengenai, limbah B3 gitu ya, seperti apa mekanisme dari regulasinya, seperti itu. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih banget untuk menyaksikan video yang sangat panjang dan melelahkan dan sangat memusingkan ini. Semoga bermanfaat, mungkin nggak semuanya bahkan dia bakal menghitung ketika sudah bekerja, tapi at least tahu bagaimana caranya sih kita mengetahui apakah suatu hal berkorosi atau mendesain sewerage itu seperti apa gitu ya, matematisnya seperti apa, yang mungkin itu bisa diambil. Gitu aja, kalau nggak ada lagi, terima kasih buat waktunya, tetap semangat untuk mendapatkan hal-hal yang baik di hari ini, gitu ya. Kemudian kalau yang bagi berpuasa tetap semangat sampai buka nanti, gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga menambahkan ilmu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya.